Teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi dengan kayak gini. Saya sudah ikuti maunya, kekal. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan mau Adam kekal di Eden? Oke. Poinnya bukan soal mau dan tidak. Loh, jangan sampai dia mengulurkan tangannya, berarti dia nggak mau. Tuhan nggak mau Adam hidup kekal di Eden. Oh enggak dong, kan yang ada penghujat. Saya kasih data, minta Nabi Muhammad di sunnah, udah kasih data, ternyata dia nggak paham. Begini bang, saya tidak mau terbawa dengan narasi abang seperti begitu, bahlul segala macam. Begitu dong bang, ya. Ya sudah, saudara Leo yang pintar, silakan tunjukkan dalil, silakan. Saya selalu mengemukakan pada bang Suma ya, supaya kita berdiskusi dengan baik, elegan dan produktif. Kata-kata yang tidak produktif, teman-teman, saya nggak bisa fokus. Mungkin selesaikan dengan teman abang dulu. Oke, biar saudara Nelson dibawa dulu sementara. Saudara Nelson tunggu di bawah bang, nanti kita jumpa setelah ini. Silakan. Baik teman-teman, jadi gini. Tadi malam saya diserbu ya oleh bukan herder, karena saya anggap mereka itu bukan hewan, mereka manusia. Jadi saya katakan bahwa Bang Suma itu, teman-teman Bang Suma itu menyerbu, baik di mendm saya, kemudian juga masuk di komal saya dan mengatakan saya macam-macam gitu loh. Nah, saya katakan saya akan berusaha untuk memenuhi janji saya kepada Bang Suma. Karena apa? Pada kesempatan ini saya minta maaf kepada Bang Suma, karena ketika Bang Suma mencoba hadir di komal saya, saat itu terjadi suasana komal tidak kondusif kan, gitu. Tetapi Bang Suma tetap mau bertahan karena berusaha untuk membangun dialog dengan saya, dan komal tidak kondusif karena semua ingin bertanya kepada Bang Suma, kan begitu kondisinya. Nah, jadi ribut dan tidak dapat saya kendalikan. Saya membiarkan. Kenapa saya membiarkan? Ada alasan. Kalau Bang Suma mau bertahan, oke, saya persilakan teman-teman untuk bertanya gantian satu demi satu, gitu kan? Nah, tetap tidak terjadi kondusif. Saya mengatakan biarlah kalau begitu mereka menyalurkan segala mungkin kekesalan mereka kepada Bang Suma, ya, karena mungkin ketika mereka naik di komal ini, ya itu mereka mendapatkan perlakuan yang mungkin menurut mereka tidak patut. Saya juga sebenarnya mengalami hal yang seperti itu lewat Bang Suma, kan gitu, dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu, ya, karena itu bukan hal yang bagus untuk kita bernarasi. Oke ya teman-teman, makanya saya katakan kepada Bang Suma, mundur dulu secara teratur. Nanti saya akan masuk dan mengunjungi Bang Suma, meskipun juga teman-teman berusaha mencegah, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, dan saya memenuhi undangan Bang Suma. Cuma kebetulan ketika saya datang kan siaran jaringan itu nggak bagus, gitu kan, sehingga Bang Suma kan mengeluh jaringan saya nggak bagus. Oke, saya minta kepada Bang Suma, berikan waktu 5 menit, siapa tahu mungkin jaringan akan membaik, tetapi kan tidak membaik. Saya dipajang di komal Bang Suma ini loh, saya seperti dimasukkan di lemari kaca, dan biar saya diam di situ sembari menikmati apa yang Bang Suma narasikan. Saya ditapi macam-macam, dikatain lah pansos lah, kan gitu. Nggak enak saya bilang kepada Bang Suma, mungkin Bang Suma nggak perhatikan, saya dibawa aja menyimak, gitu ya. Nah, ternyata jaringan tetap tidak kondusif, jaringan ya. Saya kembali ke komal saya. Nah, tetap saya dikejar oleh teman-teman Bang Suma ya, itu untuk meminta saya kembali. Katanya Bang Suma memberikan pesan lewat mereka supaya saya berdiskusi dengan Bang Suma. Iya, tapi kan teman-teman saksikan ini jaringan tidak bagus gitu, putus. Saya tidak mau jika Bang Suma untuk mengeluh lagi. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada materi. Bang Suma, pertama saya mau katakan ya, kita diskusi. Ya. Saya suka sekalipun sebuah diskusi, kata-kata boleh keras, silakan, saya mau bolehkan itu ya.
nada boleh tinggi, tetapi diskusi itu harus beradab. Jangan barbar dong. Apalagi kalau hanya sebuah diskusi, tetapi Bang Suma mempertontonkan, menarasikan kata-kata yang tidak patut, bawa-bawa leher untuk dipertaruhkan. Saya nggak suka diskusi begitu. Ini kan cuma diskusi, Bang. Kenapa sih mesti bawa begitu, narasi seperti itu? Saya katakan pada Bang Suma, silakan, saya boleh berterima. Tetapi anak-anak kita gimana, Bang? Masa kita mau mendidik mereka dengan cara-cara seperti ini? Pertimbangan saya di situ, makanya saya mundur. Bukan saya lari loh. Justru ada pertimbangan yang lebih besar dari itu. Pertimbangan saya apa? Kalau saya membuktikan dari tantangan Bang Suma itu, apakah Bang Suma dapat melakukan itu? Mempertaruhkan leher itu? Jangan, Bang Suma. Saya sudah mengatakan jangan, Bang Suma. Ada dalil nggak? Ya. Makanya kalau saya sebutkan dalil, Bang Suma akan melakukan. Iya. Oh, tunjukkan dalilnya. Ya, sekarang kemana dalilnya? Ada. Atau hanya sandiwara radio aja? Acting. 100.000% saya dapat membuktikan, makanya saya hindari itu. Sila tunjukkan. Tapi begini, Bang Suma, ya, saya akan tunjukkan. Mana ada dalilnya? Justru Anda mempertontonkan kepada anak keturunan kita bahwa seorang pendeta Edleo ternyata boleh berbohong. Stop, jangan bawa saya pendeta di sini, Bang Suma. Mana dalilnya? Kecuali Anda mengakui saya sebagai pendeta Anda. Mau akui saya sebagai pendeta Anda? Anda pendeta jangan itu jadikan Kristen. Jangan bawa narasi itu hanya sekedar jualan kamu, trik kamu, supaya kamu berhadapan dengan pendeta. Saya bukan faktanya memang Anda pendeta. Tapi faktanya Anda pendeta kan? Anak Maria bukan Tuhan, Anda ajarkan Tuhan. Anda pendeta, Anda nggak mau ajarkan Anda sebagai seorang pendeta. Kan lucu. Mau bohong lagi. Buktikan. Anda seorang pendeta. Ya memang pendeta. Ya buktikan. Ya memang Anda seorang pendeta. Nah itu makanya omong kosong gitu. Jangan selalu dipamerkan. Udahlah, silakan tunjukkan saya aja. Saya nggak perlu menunjukkan identitas saya. Saya tidak perlu menunjukkan identitas saya sebenarnya ya, sempurna. Nggak perlu. Karena tidak ada kependetaan saya di Komal ini. Kecuali Bang Suma mau mengakui saya sebagai pendeta Bang Suma. Mau? Ya enggak dong. Mau tidak? Nah makanya jangan begitu. Nah, kalau orang pendeta memang pendeta, sudah melumpuhkan logika kamu. Ya? Gangguan jiwa juga ini. Anda seorang pendeta, kenapa Anda mengaku bukan pendeta? Sekarang saya tanya, siapa yang ada gangguan jiwa? Lah Anda lah. Kan saya pendeta. Iya, makanya kita buktikan. Begitu kalau berdiskusi ya. Coba jujur. Apakah betul Anda bukan seorang pendeta? Saya tanya, apakah saya membawa kependetaan saya di Komal ini? Saya tidak tanya itu, yang saya tanya apakah Anda seorang pendeta? Apakah saya pernah membuat sakramen di sini? Loh, saya tanya, Anda seorang pendeta? Apakah saya pernah menikahkan orang di Komal ini? Coba saya buka ya. Jadi jangan bawa kependetaan saya gitu loh ya. Siapa nih yang nggak waras di sini? Jangan bawa saya dalam seorang pendeta yang tidak produktif begini. Udah lewat aja Bang ya. Lewat aja. Aku mau buktikan. Jangan takut. Kebohongan Anda saya buka di sini nih. Tidak ada takut saya. Iblis pun kalau berdaging, saya tumis dia. Jangan mempermalukan diri kamu sendiri Bang Suma dengan data itu ya. Saya peringatkan aja. Ya. Kamu jadi malu. Udahlah Bang Suma, jangan mempermalukan diri kamu dengan data yang salah itu. Ya. Anda seorang pendeta. Tuh kan? Kamu malu kan? Ini Anda seorang pendeta. Kamu malu kan? Ini Anda seorang pendeta. Kamu coba nih, lihat muka saya baik-baik nih, Bang Suma. Lihat. Kita malu kan kamu? Anda seorang pendeta. Berapa kali kamu dipermalukan lewat kamu sendiri loh. Mualaf palsu.
Jangan tambah buat diri kamu malu dan teman-teman kamu jadi malu di sini. Kecuali saya membawa, misalkan saya menikah, kamu kan sebentar akan menikah tuh. Kalau kamu mau mengakui saya sebagai pendeta, saya nikahkan kamu. Saya buat sakramen. Salah Bang Suma. Jangan buat diri kamu menjadi malu. Jadi ya? mau curhat-curhatan aja kita ini. Oke, selesai ya. Makanya jangan begitu Bang Suma. Saya membawa narasi saya agar supaya kita berdiskusi secara elegan. Jangan tuduh-tuduh ya. Loh, Anda begitu. elegan gimana? Orang Kemudian, dari tadi curhatan terus. Loh, kamu yang membawa diskusi saya. Jadi playing victim kamu Bang Suma. Loh, Anda dari tadi mau apa? Sudah berapa menit Anda di sini? Ngapain? Ayo. Diskusinya kapan? Yang bertanya siapa? Ya saya kan minta dalil. Mana dalilnya? Nah, berarti kamu yang menghendaki saya bicara kan? Kamu yang menghendaki saya bicara kan? Nah, oke, bahasan jadi Anda mau balik apa? kepada topik enggak? Mau balik kepada topik atau enggak? Iya, silakan. Mau bahas pendeta saya atau mau bahas apa? Tunjukkan di mana Kamu yang Adam. ngomong bukan saya Bang Soma. Jangan playing victim. Ya? Kemudian saya pertegas ya. Udah Bang Soma. Di mana dalilnya? Kita diskusi baik ya. Iya, saya jawab ya. Dari tadi Anda ngomong, saya diam-diam aja loh. Anda lagi mengatakan, silakan. Di mana dalilnya? Saya kesal gitu loh. Di mana dalilnya? Tapi begini ya sobat, cuma ya maaf kalau saya sudah terbawa tensi ya, sobat begini ya. Saya apologet cuma. Tujuan saya bukan membuat orang mendengar ucapan saya membuat tersakiti, enggak. Saya akan berlutut minta maaf di hadapan kamu kalau narasi saya membuat kamu sakit hati. Ingat Bang Suma, ketika saya pertama kali ya, saya mengatakan, Bang Suma, saya datang untuk membangun tali silaturahmi dengan Anda, sekalipun kita berbeda. Sehingga saya katakan, satu saat saya kembali umur panjang. Karena saya sering juga ya mampir di sana. Tidak mustahil kan? Saya ketemu, saya telepon Bang Suma, ayo dong kita kopi-kopi. Sampai segitu kan Bang Suma? Benar nggak saya mengatakan begitu? Benar? Ya, oke. Puji Tuhan ya. Oke, jadi saya tidak akan membuat Anda menjadi sakit hati. Maka saya mencegah narasi tadi. Nggak usah bawa-bawa leher Bang Suma ya. Kita kok diskusi gitu. Saya akan jawab ya. Oke, barangkali saya tidak perlu memperpanjang lagi. Saya langsung to the point aja ya. Bang Suma kan bertanya dalil. Di mana dalilnya bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal. Betul nggak? Atau ada yang salah dengan pertanyaan itu? Di mana dalilnya Adam dicipta di Eden untuk kekal di Eden, Pak? Jangan kita, kan kita bahas Eden. Oh iya, udah berubah lagi kan? Tambah Eden sekarang. Kemarin kan di mana manusia diciptakan untuk, tar dulu. Bang Suma saya mesti buka aja rekamannya. Di mana manusia diciptakan untuk hidup kekal kan? Udah ada rekamannya kok Bang. Itu aja buktikan. Udah nggak usah perpanjang. Bang Suma bertanya di mana manusia diciptakan Adam, di mana Adam dicipta untuk hidup kekal di Eden? Adam. Saya rewind lagi teman-teman ya. Saya rewind lagi ya. Kita berbicara tentang dosa panjang lebar kemarin ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah manusia diciptakan oleh Allah? Manusia yang sebagai makhluk paling mulia diciptakan untuk mati? Bang Suma berusaha berkelit dengan jawaban yang sebenarnya nggak clear. Maka saya menunjukkan pada kata Suma supaya paham pertanyaan saya. Apakah Bang Suma diciptakan sebagai paling mulia, diciptakan untuk binasa? Baru di situ Bang Suma memberikan ketegasan. Itu berbicara mengenai Adam. Ntar dulu Bang, jangan dipotong. Saya mengklirkan permasalahan kita. Diskusi. Bang Suma mengatakan, ya, saya diciptakan untuk dibinasakan. Gitu kan terakhir? Baru Bang Suma mengatakan, kalau begitu apakah Allah menciptakan, di mana dalilnya Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal? Begitu kan? Buka aja ya di rekaman kamu.
dosa waris yang sedang kita bahas. Oke lah, kita akui lah, nggak apa-apa kalau mau ditambah. Jangan Anda pakai jurus gereja. Jangan Anda pakai jurus gereja di sini. Jangan Anda pakai jurus gereja. Yang saya pertanyakan, di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Eden? Aduh, parah. Nggak apa-apa, saya setuju aja lah ya. Saya setuju, nggak apa-apa. Memang itu persoalannya. Ikuti mau ya. Oke, sabar Bang Soma. Kan itu memang persoalannya. Iya, kamu tambah kata Adam nggak apa-apa, di Eden nggak apa-apa. Memang dosa waris Ya itu sudah, saya setuju. dari mana? Kan Adam. Aduh, kamu mau mengotot-ngototan atau mau diskusi ya Bang Soma? Anda mengatakan bahwa sobat. Anda mengatakan bahwasanya kalau tidak ada dosa, Adam tidak akan meninggalkan Eden. Kita akan tetap di sana. Maka saya tanya dalil. Mau bantah-bantahan? Mana dalilnya? Mau berbantah-bantahan atau mau diskusi? Di mana dalilnya? Saya sudah ngikuti loh, saya memanjakan. Di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Eden? Saya memanjakan Bang Soma loh di Komal kamu sendiri. Biasanya teman-teman Muslim yang berkunjung ke Komal saya manjakan. Kayak saya kemarin. Iya, saya manjakan kemarin di Komal Anda. Iya. Oh, kalau itu di luar kendali saya ya. Tetapi biasanya saya menuruti gitu loh. Yang saya maksudkan, saya memanjakan dengan menuruti apa mau kamu. Sekalipun kamu tidak merespon dan tidak menjawab, apakah Bang Soma diciptakan untuk mati? Ya, kalau begitu Allah Maha kejam dong. Menciptakan Bang Soma untuk dibinasakan. Kenapa lari ke situ? Ya, iya, kamu kan nggak menjawab. Eden. Makanya saya tidak merespon itu ya. Kalau Bang Soma menghindar nggak apa-apa. Apakah Adam dicipta untuk kekal di Eden? Ya, Anda yang harus jujur. Anda yang punya PR kok lemparkan ke saya. Inilah liciknya Kristen. Anda yang punya PR. Kenapa jadi saya yang punya PR? Licik bener ini Kristen-Kristen ini. Begini, Anda yang punya PR. Di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Eden? Itu mana dalilnya? Makanya muncul pertanyaan Anda, apakah Tuhan menciptakan Anda untuk binasa? Mau saya jelaskan tidak? Saya butuh penjelasan dalil. Saya nggak punya dalil. Dalil. Di mana Tuhan menciptakan Adam untuk Eden kekal di situ? Mana dalilnya? Silakan. Jangan nyerocos terus gitu loh. Bagaimana saya dapat memberikan dalilnya kalau abang nyerocos? Tetapi klaim dulu ya bang. Jangan bawa-bawa leher ya. Bentar, jangan bawa-bawa leher ya. Udah Komal saya. Jangan bawa-bawa leher ya bang ya. Bicara saya di. Bentar ya. Jangan bawa-bawa leher. Saya orang yang lebih paham dari Bible daripada Anda. Yang saya tanya, mana dalilnya Elohim menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden? Anda tidak sanggup memberikan dalil, Anda balik ke saya. Apakah Anda diciptakan untuk mati? Ada berjubel data bagi saya. Kamu sabar dulu dong. Ya udah, tunjukkan satu aja. Jangan ngoceh. Satu aja. Ya, banyak. Tetapi begini Bang Soma ya. Satu aja. Jelaskan sabar ya. Nah, tetapi lagi saya mau menghindari dulu bawa leher di sini. Ya. Saya nggak bawa leher lagi. Bawa leher. Ya mana dalilnya? Silakan Anda tunjukkan dalil satu aja. Adam dicipta untuk kekal di Eden, itu mana dalilnya? Ya, langsung aja. Baru mau cari. Tadi katanya berjubel. Ya langsung. Berjubel nih, ada nih di saya nih. Saya punya catatan. Ya sudah, tunjukkan. Kita tunjukkan. Ya? Tunjukkan. Satu sudah, aja, sabar satu ya. aja. Saya mau mempersingkat aja supaya nggak bertele-tele di sini ya. Gitu Bang Suma. Silakan. Semuanya teman-teman ya, ini ya. Tetapi Bang Suma jangan dulu bawa leher, jangan lah ya. Boleh nggak ketemu saya? Tidak dibahas lagi, lucu deh ini. Enggak, kok tidak dibahas lagi? Karena dari tadi kamu masih ngotot gitu loh. Ya, jangan bawa leher ya. Udah ya teman-teman ya, kita diskusi aja. Saya beri jawaban sekarang ya. Sebenarnya saya mau bawa dari kejadian 1. Ketika saya berusaha menjelaskan, ya saya mundur karena kata-kata ikut bang, gitu loh. Dari kejadian 1 kan, sekarang saya langsung loncat aja ya pada kejadian 3. Sebenarnya teman-teman tadi sudah menjelaskan itu, tetapi dia loncat, ya. Kalau dia tadi sudah menjawab, saya tidak akan naik lagi.
Nah, karena dia loncat, saya harus melengkapi. Kejadian 3 ya, di sini Bang Suma. Dengarkan ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini ada 24 ayat. Abang bersedia nggak? Saya baca ini. Saya minta dalil di mana Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Eden. Silakan Anda bacakan. Nah, kalau kamu mau menciptakan dari penciptaan, saya bawa dari Kejadian 1. Ya, saya cuma butuh dalil Tuhan mencipta Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Oke. Ya. Untuk kekal ya, Bang Suma ya. Oke. Sekarang, kalau saya dapat membuktikan, nah, apa lagi? konsekuensinya? Nah, itu apa kan konsekuensinya? ini. Janji Bang Suma, ntar. Itu lagi. Janji aja diganti dengan yang lain Bang Suma. Janji aja ganti yang lain. Saya akan lebih kondusif. Ya nggak usah, gitu tunjukkan aja. Baik, oke, baik ya. Silakan. Oke. Saya lanjut ke Kejadian 3 ya, teman-teman simak dengan baik ya. Gini ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di antara binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allahmu berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nih, iblis membolak-balikan firman Tuhan, karena dia penipu sejak semula. Lalu saat sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Disinilah kata mati keluar. Ya, baik. Kemudian ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diputarbalikkan loh tuh firman Tuhan. Saya nggak tahu seperti apa yang suka memutarbalikkan firman Tuhan. Pertanyaan refleksi itu aja. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tuh, si iblis membujuk gitu loh manusia menjadi seperti Allah. Ya, saya ulangi. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya sebenarnya perempuan ini tidak tahu tentang baik dan jahat. Nah, ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, pohon memberikan pengertian. Ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maksudnya Adam ya. Dan suaminya pun ikut memakannya. Ya. Maka terbukalah, nah di sini ayat 7, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi, ya, untuk membuat cawat menutup tubuh mereka ya. Mereka mulanya nggak tahu kalau telanjang. Oke ya, ayat 8, sabar teman-teman ya, kalau ingin mendapat jawaban yang clear. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Itu loh, Allah mereka mau menyembunyikan diri itu supaya nggak terlihat. Ya mungkin kan, itulah manusia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apa Allah nggak tahu? Di manakah engkau? Ia menjawab, ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau, ini manusia loh yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Manusia sebelumnya nggak pernah takut, ya. Apalagi cuma di komal ini. Setan berdaging pun saya tumis dia. Ya. Bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, ya, Allah berkata, siapakah yang memberitahukan
kepadamu bahwa engkau telanjang? Nggak ada kan? Nah, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Tuhan sebenarnya tahu gitu loh. Ya, manusia betul menjawab. Nah, inilah manusia ya, lihat ya tingkah manusia. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Menyalahkan gitu loh si Adam. Tuh perempuan yang kamu tempatkan di sisi aku, dia seharusnya yang bersalah. Manusia loh ya bang, saling melemparkan kesalahan. 13. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan. Nah, dari Adam, dari laki-laki kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saling melempar kan? Nah, ular itu loh Tuhan, dia yang memperdaya saya. Adam memperdaya Hawa, Hawa bilang, oh itu ular. Gitu kan? Menghindari gitu loh. Makanya jangan suka menghindar. Ya, jujur. Ya, setengah dulu. Itu yang Tuhan sudah 13 kan? Dulu. Saya sebentar, bukan. Saya belum menemukan dalil. Iya, makanya saya bawa pada dalil. Makanya kalau Anda mendengar saya, jangan dipotong. Mana dalilnya? Jangan hilangkan iya, saya berikan. Kan ini nilainya tentang kematian. Ganti-gantian nanti Bentar dulu, abang lanjut lagi. Oke. Begini aja, langsung aja lah. Karena kamu begitu aja, begini. Di sini ya, dengarkan ya. Dengarkan, Pak. Calon jat aja, ayat 16. Firmannya, akibat ya, dosa tadi. Firmannya ya. Mau mendengar nggak? Supaya kamu ngerti kronologinya. Saya tanggapin kitab dulu. Itu kronologi, bahkan kitab jelas urutannya. Beda dengan di kitab kamu. Saya tanggapin dulu. Gitu. Ntar dulu. Saya mau bawa pada dalil. Dalil kan? Itu yang saya mau jelaskan. Ya, tentang bicara tentang dosa warisan, ya. Satu kali aja tentang dosa warisan, ya. Saya nggak dikasih waktu bicara ini. Itu, saya akan berikan waktu seluas Anda bicara, tetapi berikan saya menjawab secara utuh pertanyaan Anda. Oke. Kita tunggu teman-teman. Iya, sabar teman-teman ya. Saya menghargai dan berterima kasih atas kebesaran Anda, supaya Anda tidak menjadi misteri lagi tentang kisah ini ya. Saya berikan. Silakan. Firmannya kepada perempuan itu, saya loncat. Firmannya kepada perempuan itu, susah. Jangan di mute, Dinda, jangan di mute. Please, buka mic-nya bang. Moderator saya salah tekan. Dibuka. Jangan sampai dia nangis. Ya, lanjut. Saya jangan membawa kebencian di sini ya. Jangan kelamaan bang ya, jangan kelamaan. Silakan. Nah, bagaimana saya mau menjelaskan dalil dong ya? Saya sudah menjawab dengan sekaligus tentang dosa Sudah hampir 10 menit. Sudah hampir 10 menit. Ya, okay. Belum ada dalilnya, silakan. Lalu firmannya, sudah dekat. Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Betul ya? Lalu firmannya kepada laki-laki, manusia itu ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka kamu, dengar ya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadinya itu loh akibat, itu betul ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Mati ya, menjadi tanah. Sudah. Ntar sedikit lagi menjawab dalil kamu ya. Semoga karena dari situlah engkau diambil, dari tanahlah kamu diambil, bukan tanah dibawa ke surga, dibuat di surga dan diturunkan lagi ke bumi, nggak begitu. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terbukti ya, jadi debu ya. Nah, manusia itu memberi nama Hawa. Kamu tidak tahu siapa Hawa kan? Tidak tahu kan kamu nama Hawa? Oke. Nah, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab apa? Ada artinya. Apa itu arti Hawa? Iya. Dia adalah menjadi ibu dari semua yang hidup. Kamu tahu semua? Arti Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Ya, kamu nggak kenal Hawa.
Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Saya jelaskan nanti ya, kulit binatang. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi. Ini dalilnya. Ya, saya harap kamu sadar dengan pantangan kamu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Ada pohon kehidupan ya, Bang Suma? Bukan cuma pohon yang satu. Salah ini suratnya. Saya ulangi ya. Ralat suratnya. Salah ini, Dek. Saya ulangi ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita dan tahu tentang yang baik dan yang jahat, maaf. Maka sekarang janganlah sampai ia, manusia itu maksudnya, mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan, ingatlah, kehidupan, dan memakannya, sehingga dalilnya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Ralat suratnya dulu nih. Hidup selama-lamanya. Nih. Salah itu. Udah. Jadi udah saya berikan dalilnya ya. Artinya ya, di sini memang sebenarnya manusia hidup selama-lamanya. Ini loh dalilnya. Ini udah, dalilnya. Saya ya, giliran saya. Dengarkan dulu. Ada pohon kehidupan, ya. Soalnya kalau Adam tidak menjamah atau makan buah itu, dia tidak mengalami kematian, ya. Dia tidak diciptakan untuk mati, tetapi karena ada melanggar, berdosa, maka situlah pertama kata mati keluar. Nah, karena di situ ada pohon kehidupan, dengar. Karena di situ ada pohon kehidupan, Tuhan bilang, ya, supaya dia tidak dapat mengambil dan memakan pohon kehidupan itu, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya, kekal, selama-lamanya itu kekal. Nah, supaya tidak manusia kembali ke situ, Tuhan Allah mengusir dia dari taman, bukan diturunkan dari surga. Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya mengusahakan tanah di mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur dan seterusnya. Saya telah menjawab ya, bahwa manusia diciptakan di dalam kekekalan. Silakan. Ya. baik, tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta. Jadi gini, ya, saya jadi kesian gitu loh. Yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Elohim tapi iblis. Catat itu dulu. Catat. Jadi kerangka berpikir Islam dengan Kristen itu yang berbeda. Di Kejadian 3 nomor 4 itu, yang menjanjikan hidup kekal itu iblis. Apa kata iblis? Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kau makan buah. Siapa punya janji? Iblis. Data nomor 5-nya apa katanya? Tuhan Elohim mengetahui, katanya. Kata iblis nih, bujukan iblis, bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu kekal. Kalau kau memakan buah itu, maka kamu kekal, kamu tidak akan mati. Jadi yang menjanjikan kekal di Eden, iblis. Sedangkan Elohim, data sebelumnya, Pak, di mana kamu memakannya maka kau akan mati. Berarti Tuhan tidak menjanjikan kekal, malah mengancam mati. Berarti tidak mengatakan kekal. Ia mengatakan kekal itu iblis. Yang keempat, poin yang Anda bangga-banggakan di Kejadian 3, titiknya di 22 itu, justru Tuhan menghalangi Adam untuk jangan makan pohon kekal supaya tidak kekal di Eden. Pak Leo, Anda selama ini mungut perpuluhan hanya untuk nipu jemaat.
Oke, sekarang tiktokan. Siapa yang menjanjikan hidup kekal? Jangan tiktokan, selesaikan. Nggak perlu tiktokan. Saya sudah selesai. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan hidup kekal di Eden? Iblis atau Elohim? Jawab. Baik ya. Saya jawab ya. Inilah cara kerja tipu muslihat iblis, tipu-tipu. Saya Jawab, siapa yang menjanjikan? Siapa yang menjanjikan makanya saya hidup mengatakan kekal? meluruskan tipu-tipu ini. Siapa yang menjanjikan hidup kekal? Pak Leo. Siapa yang menjanjikan? Saya menjawab. Jangan Iya, kamu tapi putar-balikan jangan firman Anda itu. bikin Jangan gerakan menggunakan tambahan. Metode iblis. Jangan Anda Iblis menggunakan suka tipu-tipu. gerakan tambahan. Jadi jangan Pertanyaan kamu bawa saya. tipu-tipu di sini ya. Pertanyaan Iya, saya, sudah tahu Pak Leo. pertanyaan kamu kan? Kamu Berdasarkan memutar-balikan dalil. firman dengan mengatakan Berdasarkan bahwa iblis yang dalil. menjanjikan hidup kekal, ya. Oh, Jangan saya baca putar dalilnya balik. kalau begitu. Ya. Sabar. Silakan. Saya baca dalilnya. Di mana Saya baca dalilnya. iblis menjanjikan? Kejadian. Buktikan ya. Iya, kejadian 3. Iblis menjanjikan Kejadian hidup kekal. 3. Kejadian 3 nomor 4. Iblis berkata kepada mereka, kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pertanyaan saya, kalau tidak akan mati itu kekal atau tidak? Makanya jangan tipu-tipu di sini, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Iblis, sabar. Kamu menggunakan cara iblis memutar Enggak, saya bertanya. Iya. Saya Itu bertanya kata iblis iblis. menggunakan kata itu, dengar Bang Suma. Nah, Iblis pertanyaannya, menggunakan kata itu untuk memutarbalikkan seperti iya Bang betul. Suma lakukan Sekarang ini. pertanyaan saya, yang menjanjikan hidup kekal ketika makan buah itu siapa? Elohim atau iblis yang menjanjikan hidup kekal? Allah yang berhak terhadap hidup kekal. Iblis tidak punya hak terhadap hidup kekal. Oke? Jadi nggak mungkin kita buktikan. Nggak usah bantah. Di Kita data buktikan dalil dengan itu. data. Sabar dulu. Kita buktikan dengan Di data. data itu. Jangan bantah-bantahan. Di data itu, Pak. Jangan Pak Leo. memutar-balikan firman Tuhan. Pak Leo, Iblis telah Pak Leo. menggunakan Bang Suma untuk memutar-balikan firman Tuhan. Sama dengan cara Pak iblis. Leo. Dan Pak kamu Leo, mengatakan, Pak Leo. Bang Suma, Pak Leo. iblis tidak pernah punya hak untuk memberikan hidup kekal. Yang Ya, menjanjikan iblis tidak bisa hidup menghidupkan. kekal. Yang Di mana iblis bisa menjanjikan menghidupkan? hidup kekal. Yang menjanjikan Di hidup mana kekal iblis di bisa situ siapa? menghidupkan? Saya Di tunjukkan mana dalilnya, Pak, iblis ya. bisa menghidupkan? Oke. Baik, Ya. baik. Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan. Yang menjanjikan hidup kekal adalah iblis. Meskipun itu Ya. hanyalah tipuan iblis. Saya tunjukkan dalil, mau? Lah, kalau kamu membantah itu tipuan, kenapa harus kamu gunakan? Lah, Falasi kan saya Nabi bertanya kamu, ke Bang Pak Suma. Edi. Saya Kamu bertanya. melakukan falasi Saya Nabi, Bang bertanya. Suma. Saya bertanya ke Pak Edi. Berpikir baik-baik dalam menyampaikan. Dengar. Gunakan Saudara logika dengan Pendeta baik. Edi, dengar. Yang Nggak usah bawa menjanjikan pendeta, hidup kecuali kekal. saya akan melakukan sakramen pernikahan Saudara, kamu, calon istri Saudara Edi Leo kamu. yang Jangan bawa itu menjanjikan. ya. Saudara Edi Leo Kenapa sih yang kamu mau menjanjikan. framing saya pendeta di Komal kamu, Edi Leo. Kalau Saudara Edi Leo. dalam bahasa kita, itu Leo pembohong itu. Oh iya, ini Anda sudah buktikan itu emang. Jangan Kalau- lakukan kebohongan. Kalau Kamu di data memutar-balikan itu, firman Tuhan, saya oke, tunjukkan saya dalilnya. tunjukkan. Baik, saya tunjukkan dalilnya ya Pak ya, supaya Anda paham bahwa yang menjanjikan hidup kekal kepada Adam dan keturunannya itu adalah iblis, bukan Tuhan Elohim. Nih, saya besarkan supaya Anda belajar dari Bang Zuma. Silakan. Iya. Saya akan belajar, bukan berarti kamu merasa lebih pintar dengan saya. Kepintaran Saya tidak dibuktikan dalam cara berdiskusi. Ya, kamu Ini. mengatakan saya bukan apa-apanya, silakan dibuktikan saya Saya betul tunjukkan. tidak apa-apanya atau Bang Suma yang tidak Saya apa-apanya. tunjukkan. Gitu cara diskusi. tunjukkan. Kalau kamu mengatakan Adapun saya tidak ular, apa-apanya, ialah itu yang mau paling membuktikan cerdik aja. Ya. dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tahan Bang Suma, supaya kamu paham ayat itu, boleh nggak? Lalu Boleh nggak tahan? lalu sahut perempuan itu kepada ular tersebut, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun
raba buah itu, nanti kamu mati, kata Tuhan. Berarti di sini Tuhan tidak menjanjikan hidup kekal, karena Tuhan mengancam, kapan kau dekati atau kau raba pohon itu, bukan nanti Tuhan kamu yang mati. mengancam. Iblis itu perkataan iblis, bukan perkataan Tuhan, Bang Suma. Gunakan kemampuan keterampilan kamu dalam bahasa Indonesia untuk mencermati setiap kata itu. Jangan jadi alat perempuan iblis. Kata perempuan itu kepada ular itu, buah-buah di tahun pohon ini boleh kami makan, tetapi pohon yang ada, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba pohon itu, buah itu, nanti kamu mati. Oke? Iblis kemudian menjawab apa? Ntar dulu Bang, itu perkataan siapa? Nanti kamu mati, perkataan siapa? Tuhan mengatakan apa terhadap Adam? Apakah Itu melarang perkataan makan? siapa? Nanti kamu mati. Saya Bukan ulang Tuhan yang dulu. berkata. Saya ulang dulu, saudara. Ini perempuan. Saya kasihan Perempuan dengan cara ini. kamu menelaah. Perempuan Perhatiin ini. saya. Anda jangan mengganggu saya dong. Saya kan belum selesai. Oke. Nah, perempuan ini mendapatkan perintah dari Tuhan agar jangan makan buah pengetahuan. Nanti kamu mati. Ya. Nah, Iya. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti ular ini mengatakan, kalau kamu makan buah, kamu akan kekal di sini, kau tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jadi yang menjanjikan hidup kekal di sini adalah iblis, karena iblis mengatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati. Kalau kau makan buah pengetahuan itu, kamu tidak akan mati. Kalau kamu tidak akan mati, berarti kamu kekal. Maka makanlah. Akhirnya tergoda Hawa dan mempengaruhi suaminya. Mereka makan. Apa akibatnya? Kembali kepada ancaman Tuhan. Kapan kau makan, kau mati. Maka yang berlaku adalah ancaman Tuhan, bukan tipu daya iblis. Maka saya katakan kepada saudara, yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Allah, tetapi iblis. Berarti kamu pengikut iblis, karena kamu telah berbohong mengatakan bahwa Adam diciptakan untuk Eden, kekal di sana. Saya minta dalil, kau nggak tunjukkan, memang nggak ada. Justru di data dua-dua dikatakan apa? Nih, di data dua-duanya Tuhan nggak mau Adam hidup kekal. Baca dua-duanya. Nih, lalu Tuhan dua-dua berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan ia hidup dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk kekal selama-lamanya. Jedar. Tuhan tidak ingin Adam hidup kekal selama-lamanya di Eden. Yang menipu bahwa dia akan hidup kekal di Eden, iblis. Berarti kau itu pendeta yang jelas-jelas adalah wakilnya iblis yang sudah menipu jemaat dengan mengatakan Adam dicipta di Eden untuk hidup kekal, tapi ternyata yang menjanjikan hidup kekal itu adalah iblis. Saya simpulkan sebelum Anda menipu lagi untuk yang kedua kalinya. Saya simpulkan dulu. Yang ada di Kejadian 3 yang menjanjikan hidup selama-lamanya alias kekal, iblis. Yang tidak ingin Adam hidup kekal di Eden adalah Elohim atau Allah. Anda memutarbalikkan fakta. Kembali saya bertanya kepada saudara, tolong, ini sesi kedua, tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam dicipta untuk kekal di Eden. Tadi dalil yang saya tunjukkan, iblis yang menipu dengan mengatakan akan kekal di Eden, padahal Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal, untuk apa? Tidak ada kekal di Eden. Terima kasih sahabat Bastian. Silakan Anda tunjukkan datanya. Anda gagal. Silakan.
Silakan buka mic-nya, silakan Anda menipu lagi, silakan. Silakan. Syukran sahabat Bastian, barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan. Kalau kamu masih lagi memute, kamu jadi pengecut. Ya, Anda ngomong pada saat saya ngomong, giliran Anda ngomong, Anda larang saya ngomong. Ini pendiskusi yang baik. Anda. Loh, tadi saya mau menyela, Anda larang. Bukan. Biarkan saya menyelesaikan. Bukan Giliran begitu. Anda, Karena apa lagi Anda alasannya? kan bertanya untuk mana dalilnya. Nah, Anda tidak menemukan dalil. Sampai ke dalil. Bagaimana saya mau sampai ke dalil kalau Anda nyala terus? Oke, baik. Baik. Teman-teman, sekarang saya kasih sesi kedua. Tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan menginginkan Adam hidup kekal di Eden. Tadi yang Anda tunjukkan iblis yang mau Adam kekal di Eden dengan memakan buah. Kamu tidak akan mati, melainkan hidup selama-lamanya. Itu janji iblis. Teman-teman, sekarang giliran Anda untuk yang kedua kalinya. Silakan. Teman-teman, saya saya mengajak semua 13.000 orang yang menyaksikan ya di sini. Kita kaji ya teman-teman bersama-sama ya. Kita buktikan semua ini pembohong, tukang ngibul, ya. Ini ya. Anda ngatain saya pembohong, tukang ngibul. Makasih. Iya, makanya saya mau buktikan. Kamu membohongi kita di sini. Saya mengatakan iblis yang menjanjikan Adam dan istrinya hidup kekal selama-lamanya di surga, bukan Tuhan, bukan Elohim. Elohim justru tidak mau. Elohim justru tidak mau Adam kekal di Eden. Saya buktikan data dari Kejadian 3 nomor 2223. Silakan. Begini Bang Suma, saya mengatakan pembohong karena kamu berusaha memutarbalikan. Anda yang memutar balik. Siapa yang menjanjikan hidup kekal di situ? Dengarkan dulu, ntar kita bukti aja. Makanya saya siapa yang menjanjikan hidup selama-lamanya di situ? Ini sebagai pembohong atau menyampaikan satu kebenaran? Mari kita kaji. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang menjanjikan? Siapa yang menjanjikan hidup selama-lamanya di situ? Iblis atau Elohim? Enggak, saya tanya, siapa yang menjanjikan? Siapa yang menjanjikan? Saya nggak perlu dari ini. Pendeta Leo, siapa yang menjanjikan hidup selama-lamanya di Eden? Iblis atau Elohim? Kita bahas ya. Kita bahas ya. Silakan. Jangan menghindar ya. Jangan menghindar, Bang Suma. Oke? Begini ya, kita bahas ya dari ayat per ayat. Jangan melakukan red hearing. Ya. Siapa yang menjanjikan hidup selama-lamanya di Eden? Jangan melakukan red hearing. Iblis atau Elohim? Jangan melakukan red hearing. Jangan jawab, jangan menangis, jawab saya. Jawab. Silakan. Siapa yang menjanjikan hidup kekal di situ? Siapa yang menjanjikan hidup selama-lamanya di situ? Iblis atau Elohim? Jawab. Ya, oke. Kita buktikan aja ya. Poin yang terakhir saya mau menanggapi dia ya. Nanti kita merujuk ke atas dari paling akhir dulu. Ya, ayat 22 ya. Teman-teman kita kaji ya secara gamblang ya, dengan ilmu bahasa yang sederhana. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tak tahu tentang yang baik dan yang jahat ya. Ya, bukan kekal. Jadi, tapi sekedar tahu. Iya. Lanjut. Iya. Kalau tahu berarti kan ngerti. Iya, tapi bukan dari kekal. Baik dan jahat. Tapi bukan hidup kekal. Sabar. Iya, sabar. Maka sekarang lihat loh, karena manusia tahu baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Artinya entar dulu. Jangan sampai dia hidup kekal. Jangan dengarkan, biarkan saya meneruskan ini. Artinya jangan sampai manusia itu mengulurkan tangannya pada pohon yang satu lagi loh ya. Jadi ada dua pohon di situ, ada pohon yang lain ya. Nah, jangan sampai dia mengulurkan mengulurkan tangannya untuk meraih pohon kehidupan. Disebut kalau dia meraih dengar dulu. Kalau dia meraih efeknya apa? Kalau dia meraih efeknya apa? Gitu loh. Bentar ya. Kamu boleh mendengar nggak? Oke. Kalau dia meraih apa akibatnya? Iya, saya turuti. Saya manjain kamu lagi ya. Kalau dia makan ilmu itu tadi pohon kekal, jawabannya apa? Silakan. Aduh, Suma.
Saya Aduh, jangan lebay kali, ya. jangan lebay. Kalau Ya. sampai Adam Saya makan buah oke. pohon kekal, apa efeknya? Adam akan, Ya. Oke, ntar dulu Bang Suma, jangan framing. Adam akan Jangan jawab menurut ke. Artinya di situ ada buah pohon hidup kekal. pohon ya. kekal. Nah, Tuh, kalau Adam dengar ya, makan, kekal ya. maka Adam akan garis bawahi kata kekal. kal. Ya, garis bawah ya Bang. Kalau Ya? Oke. ya. Jadi Kalau jangan Adam sampai kalau Adam makan, maka Adam akan kekal, betul? Betul? Maka Tuhan menjaga Oke, supaya jangan Adam kekal. Kamu yang mau menjawab, kamu mau suka jawaban saya atau kamu mau jawab sendiri? Kita Kamu kan bertanya ke tiktokan. saya. Iya tiktokan. Kamu kan Ketika oke, Adam jadi makan, artinya ketika Adam makan sudah- pohon buah kekal, maka dia akan kekal. Tuhan mau nggak Adam makan buah kekal itu? Tuhan mau atau Tuhan tidak mau? Dengarkan, makanya ya, dengarkan narasi saya ya. Jadi gini, Tuhan mau atau jangan Tuhan sampai tidak mau? dengar. Sebab akibat ya, jangan sampai manusia itu mengulurkan tangan dan memakan buah itu. Kalau dimakan artinya apa? Manusia mengalami hidup kekal. Nah, berarti Tuhan nggak mau dia Sudah, kekal di sabar, Eden. sampai itu. Sebentar. Berarti Tuhan nggak Bentar. mau. Training loh. Lalu kenapa Tuhan melarang? Artinya Bang Suma, oke, dengar, teman-teman begini, kita kaji bersama-sama ya dengan teman-teman ya. Artinya Bang Suma sudah menyetujui. Artinya kalau misalkan manusia mengulurkan tangan dan memakan buah kehidupan itu kekal, artinya risikonya kalau manusia memakan buah itu, maka manusia akan mengalami apa? Kekal. Mengalami apa? Hidup kekal di Eden. Oke. Nah, Di Eden. Tuhan mau nggak? Udah, tar dulu. Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak? Tar Dia dulu. hidup kekal. Bukan soal mau nggak. Perhatikan kaidah bahasanya. Kan Tuhan menghalangi. Esensi. Nah, Bukan silakan. soal mau dan tidak. Bukan mau dan tidak. Coba berdiskusi Di situ Tuhan nggak mau. berdiskusi dengan nalar yang bagus. Selama ini kekurangan kamu di situ Bang, ya. Tuhan Kamu mau sering nggak? menabrak logika kamu sendiri, ya. Tuhan mau Saya bawa nggak? pada pengertian. Nah, dengar. Jangan sampai di sini ya. Tuhan berfirman, Nah, ya, jangan sampai, dengar ya. jangan Artinya sampai, begini teman-teman. Iya, jadi jangan Tuhan sampai mencegah supaya Adam mengulurkan dengarkan. tangannya. Iya. Artinya teman-teman, kita sudah sepakat ya, Bang Suma juga sepakat. Artinya kalau buah itu dimakan, manusia hidup kekal atau tidak? Kekal. Kan hidup kekal. Nah, sekarang Oke, Tuhan mau sekarang nggak? Saya lanjutkan. Tuhan Dulu, mau nggak supaya dia kekal? Jawab. Teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi dengan kayak gini. Saya sudah ikuti maunya kekal. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah gantian Tuhan dong, saya mau jawab. Adam Udah, kekal sudah. di Eden? Oke. Poinnya bukan soal mau dan tidak. Loh, jangan Poin yang kita sampai, bahas pada- jangan sampai dia mengulurkan tangannya. Berarti dia nggak mau. Tuhan nggak mau Dengarkan. Adam hidup bukan kekal soal di mau Eden. dan enggak. Teman-teman, Jelas antara mau tidak pemahaman mau. di sini bukan coba Bang Suma menyimak dengan bagus ya arti ayat ini supaya jangan membawa penipuan. Ya, Anda yang menipu. Makanya saya menjelaskan. Anda yang menipu di sini. Makanya kita buktikan siapa yang menipu. Oke. Apakah Elohim mau supaya Adam tanya kekal? terus. Sementara kamu sudah kan kita ingin membombardir saya dengan membuktikan. pertanyaan, Kan kita tetapi ingin satu membuktikan. pertanyaan Kamu nggak jawab-jawab. Kan kita ingin Kamu cuma membuktikan. bisa ya. Kan kita Kamu ingin cuma bisa melakukan membuktikan. hearing terus. Loh, korek hearing bagaimana? Jangan Apakah tantrum, Tuhan, teman. apakah Tuhan mau Adam kekal di Eden atau tidak mau? Jawab. Mau atau tidak mau? Persoalannya esensi dari memakan buah itu dulu, bukan soal mau dan tidak. Soal mau dan tidak itu yang kedua. Oke. Yang pertama esensi. Kamu ngerti kan apa itu esensi? Tahu. Oke. Tapi Ya. dengan ada sabar dulu. Udah, tahan dulu. Wah, Silakan. kalau mau framing Silakan. lagi. Silakan. Artinya esensi di sini ya. Silakan. Kalau manusia mengulurkan tangan dan meraih buah itu dan memakannya, di sini esensinya. Kalau dimakan, artinya manusia kembali mengalami hidup kekal, tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena sudah mengkonsumsi buah yang dilarang itu.
Oke. Pintar. Itu esensi ya. Pintar. Oke ya. Pintar. Artinya di sini bahwa manusia mengalami hidup kekal, itu intinya. Iya. Nah, Tuhan Sekarang tidak mau. Dengar. Tuhan mau atau tidak mau? Saya bawa pada pengertian Bang Suma. Tuhan untuk mau atau tidak membuktikan mau? Siapa yang bohong? Saya bawa pada pengertian untuk supaya membuktikan siapa yang bohong di sini. Ya. Tuhan mau atau tidak mau? Nah, artinya Tuhan tahu kan, kalau manusia berhasil memakan itu kan manusia mengalami hidup kekal kan, gitu kan? Itu esensinya. Iya. Nah, iya. Tuhan mau artinya nggak? Tuhan, sabar saya jawab. Artinya di sini Tuhan mencegah, betul kamu bilang, saya akui. Mencegah antar, mencegah apa? Ya, mencegah untuk apa? Supaya manusia jangan hidup kekal. Artinya manusia bisa hidup kekal, ya. Manusia bisa hidup kekal kalau dia makan. Makanya Tuhan, dengarkan, makanya Tuhan ya mencegah supaya manusia tidak mengalami hidup kekal, gitu loh Bang Suma. Ya, Berarti Tuhan tidak mau supaya, Adam. Berarti Tuhan tidak mau Adam supaya Adam kamu kekal di cuma Eden. bisa Udah gitu, selesai. Bang Suma. Selesai. Enggak selesai, enggak. Kita belum pada dosa warisan. Kamu mau menyerah? Mau menyerah? Udah. Takut saya membuktikan tentang kebohongan Udah kamu? selesai. Udah selesai bahwa ternyata Artinya tidak ada kalau manusia dalilnya. makan, manusia hidup kekal, Leher kan? saya nggak jadi dipotong. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dia nggak mau jawab kalau manusia bisa hidup kekal. Berarti gitu loh. Berarti Bantah. selama ini Bang Suma. 2000 tahun Kamu nyerah, Bang Kristen Suma. telah melakukan penipuan kepada manusia Parah dengan gitu mengatakan logika kamu, ya, Adam Bang Suma. mewariskan kamu dosa. telah memutarbalikan. Kamu telah memutarbalikan Allahu Akbar. Allah katakan. Allahu Kamu Akbar. telah menjadi sarana iblis. 2000 tahun menjaga Kristen gengsi telah kamu, tertipu. Ya, 2000 saya tahun. mau ajak kamu ya 2000 tahun. bahwa siapa yang menipu di sini 2000 kamu nggak tahun mau. Kristen Takut ditipu saya dan menelanjangi menipu. kamu sebagai penipu di sini ya. Takut 2000 saya menelanjangi tahun. bahwa kamu lah 2000 menjadi tahun penipu. Kristen ditipu dengan Penipu jurus itu dosa berasal dari waris. iblis ya. Saya kembali Penipu itu lagi. dari iblis. Saya masih kasih kesempatan. Dia Saya kasih menipu kesempatan. Yang menipu dengan mengatakan kau akan hidup Buktikan kekal di dulu surga ayat ini, Tuhan bukti, atau Bang Elohim. Suma. Jangan loncat-loncat kayak kodok. Lah, kita sudah membuktikan selesai. ayat ini ya. Tuhan Belum tidak selesai. menginginkan. Dan kamu menipu. Tuhan tidak menginginkan. Kamu Tuhan mungkin tidak dari menginginkan. esensi kehidupan, ya. Kamu Tuhan memisahkan tidak esensi menginginkan. pembahasan dari kejadian. Iya, Tuhan tidak menginginkan. Untuk apa? Supaya manusia hidup lagi kan? Hidup kekal kan? Supaya hidup kekal. Artinya supaya manusia hidup kekal kan? Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, Tuhan tidak menghendaki Berarti ya? Adam. Tuhan tidak menghendaki Adam hidup kekal di Eden. Betul? Artinya kalau Tuhan, dengarkan ya, Tuhan memang tidak menghendaki. Artinya Tuhan larang, dengarkan. Tuhan larang agar supaya manusia jangan hidup kekal. Berarti untuk hidup kekal memang bisa terjadi. Sudah, Ketika manusia Udah selesai. buah hidup kekal itu, ya. Udah Begitu selesai, cara udah berpikirnya, selesai. Bang. Iya. Sudah selesai. Saya sudah dengar. Sudah selesai. Dengarkan. Saya sudah menyatakan, teman-teman di sini, Tuhan saya sudah tidak menyatakan. menghendaki Artinya, Adam manusia hidup kekal mengalami di hidup kekal. Eden. Kalau manusia Dah makan selesai. itu, makanya Tuhan tidak menghendaki. Betul, tidak menghendaki. Masolang Tidak generasi. menghendaki manusia untuk hidup kekal. Hancur gereja, Karena hancur manusia gereja. bisa hidup kekal. Hancur jemaat Begitu, pada Bang Suma, kabur. cara berpikirnya. Saya prihatin dengan cara kamu berpikir, Bang Suma. Udah selesai. Ya. Tuhan tidak Iya, menginginkan selesai. Adam hidup kekal di Selesai karena Eden. kamu Titik. Udah berusaha selesai. menutupi tentang kebenaran. Kamu berusaha untuk Udah selesai. berdusta di sini. Tidak ada dusta di sini. Memang selesai. Selesai. Tuhan Kamu tidak menginginkan. Mau menerima Tuhan- bahwa manusia Tuhan- hidup kekal. Manusia Tuhan bisa hidup tidak kekal. menginginkan. Kalau manusia memakan pohon kehidupan. Tuhan Itu kan? tidak menginginkan Kalau Adam artinya hidup kan kekal. Tuhan tahu bahwa manusia bisa hidup kekal. Bisa, Saya tapi mau Tuhan berikan menginginkan. Tuhan menginginkan atau Iya, tidak? intinya Tuhan tahu bahwa manusia hidup kekal. Tuhan Tuhan hanya mau tahu, nggak? Semua mengatakan tidak tahu. Tuhan hanya tahu mau bahwa tidak? manusia bisa hidup kekal, tapi Tuhan semua mau tidak? Mau mengatakan tidak. Aneh ya. Tuhan mau tidak?
Kamu mau melawan logika Tuhan? Tuhan mau nggak kalau Adam hidup kekal Tuhan di Eden? tahu kalau Adam makan buah itu hidup kekal. Dia pelintir gitu, Ya, itu loh dasar dia logikanya. pelintir. Pertanyaan Tuhan saya, tahu. apakah Tuhan, Logika berpikir di apakah situ, Bang Tuhan Suma. mau agar Adam Logikanya hidup di situ, kekal? Bang Suma. Artinya Tuhan tahu, Tuhan sadar kalau Adam memakan buah itu, mereka mengalami hidup kekal. Tuhan mau nggak itu intinya. terjadi? Tuhan mau nggak itu terjadi? Bukan soal Tuhan mau, artinya potensi untuk hidup kekal. Itu Tuhan Sekarang tahu. pertanyaan, Tuhan mau Tahu nggak dia hidup kekal? Bukan Tuhan soal mau tidak? Tapi intinya, Tuhan mau tidak? Pertanyaan kamu bisa tidak? Ya. Tuhan mau Manusia hidup tidak? kekal. Saya Tuhan nyatakan, mau tidak? memang manusia hidup dalam kekekalan. Ya, kekal seperti Tuhan dia. mau. Tuhan mau Tetapi tidak? ketika dia berdosa, manusia tidak kekal. Sekarang Tuhan mau ada jalan tidak? keluar, ada hidup kekal. Hidup Tuhan kekal mau itu tidak? akan terjadi dengan Tuhan mau hidup tidak? kekal itu akan terjadi jika manusia dimakan buah itu. Itu intinya. Nah, Tuhan mau nggak Sekarang saya Adam tanya, makan? kalau manusia makan buah itu, kekal dia enggak? Kekal. Sudah, itu jawabannya selesai. Ya. Nah, sekarang Tuhan mau nggak? Kamu mau buktikan tantangan kamu? Tuhan Nggak perlu. mau tidak? Tuhan Nggak mau perlu tidak? buktikan tantangan kamu, ya. Tuhan mau Udah, ya. tidak? Bukan kata mau. Loh, Tetapi kenapa? bisa tidak. Menurut Pertanyaannya, Tuhan. Tuhan pertanyaannya, tahu. Tuhan pertanyaannya. tahu. Jawab. Tuhan tahu nggak? Wih, Kalau manusia benar, makan itu manusia hidup kekal nggak? Gitu loh Bang Suma logikanya, ya. Penipu. Saya nipu di sini. Siapa yang nipu di sini, teman-teman? Leo penipu. Siapa yang nipu di sini, teman-teman? Leo penyesat. Bang Suma mau melawan Tuhan. Pendeta Bang Suma lebih tahu dari Tuhan di sini, ya. Pendeta Bang Suma mau penipu. lebih. Bang Suma Pendeta mau lebih tahu dari penipu. Tuhan. Pendeta Edi Kamu Leo berbuat penipuan penipu. karena kamu mengikuti jejak si iblis. Penipu. Kamu membuat penipuan karena kamu yang telah menjadi mau pengikut Tuhan, si iblis. yang mau Adam tahu hidup manusia kekal kalau di makan buah Eden itu, cuman iblis. Allah tahu kalau manusia Iblis makan yang buah itu, bermimpi. manusia hidup kekal. Iblis Manusia hidup mau kekal. agar Ya, Adam Bang tertipu. Suma mempelintir. Tuhan menghindari tidak kata itu. mau. Kau yang mempelintir. Logika kamu ternyata Bang Suma nggak nyampe. Kamu Bahlul. Kau Logika yang kamu menipu. nggak nyampe, Kau ya. yang menipu Udah. Bahlul. Kau yang nipu Bahlul. Tengoklah ini saudara-saudara Kristen se-Indonesia. Tengok pendetamu. Tengok pendetamu. Lihat pendetamu itu. Lihat. Plototin pendetamu itu. Plototin pendetamu. Masya Allah. Barakallah fiik. Masya Allah. Subhanallah. Barakallah fiik. Terima kasih sahabat. Tengok itu teman-teman sekalian. Lihat betapa jahatnya agama dia. Lihat, agamanya memang sudah mengajarkan untuk jahat. Penipu, pembohong, penipu besar. Seorang pendeta melakukan penipuan dengan memelintir dalil dari kitabnya orang Yahudi. Jelas-jelas di data nomor 4, iblis berkata kepada perempuan itu, ketika engkau makan buah, engkau tidak akan mengalami kematian. Engkau akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya berarti iblis menjanjikan kekal. Baca nomor 4. Nomor 5-nya, iblisnya juga mengatakan, mengulang perkataan yang muaranya sama. Bila mana engkau akan memakannya, maka kau akan hidup kekal. Itu kata iblis. Makanya Hawa makan karena tergoda hidup kekal. Tapi ternyata bohong, iblis menipunya. Nah sekarang tampil seorang pendeta besar, pendeta Edi Leo, pendeta besar. Pendetanya orang Kristen yang dia bayar tiap bulan perpuluhan, telah melakukan penipuan yang dahsyat dan nyata di tengah-tengah umat, di tengah bangsa yang kita cintai ini, dengan mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Ternyata itu adalah tipuan iblis. Iblislah yang mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Iblis yang mengatakan itu. Dan Leo, pendeta Edi Leo, jelas-jelas ingin menegaskan kembali bahwa Tuhan memang menciptakan Adam kekal di Eden. Dengan kata lain, Edi Leo adalah perpanjangan tangan iblis yang ada di Gan di Eden.
Jadi Edi Leo ini ingin berkata kepada kita orang Islam ini, orang Islam, andai saja nenekmu tidak makan, kakekmu Adam tidak makan, itu kau akan hidup kekal di Eden. Padahal itu adalah tipuan iblis. Data dua-duanya dan data dua-tiganya jelas mengatakan apa? Jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah hidup kekal atau merabanya. Jangan sampai, karena kapan dia meraba atau memakan buah kekal, maka dia akan sama seperti kita, yaitu malaikat dengan Elohim. Malaikat Elohim yang kekal, tidak mengalami kematian pada saat itu. Ini fakta real. Fakta real. 2000 tahun Kristen telah ditipu dengan ajaran tersebut. Adam mewariskan dosa. Mana dalilnya? Adam hidup kekal di Eden cuman karena digoda oleh iblis, maka dia terpisah dengan Tuhan. Maka Yesus turun ke bumi untuk menyatukan kembali, mendamaikan. Pret! Penipu, pembohong, pendeta besar, malam ini tamat riwayatmu. Saya berharap kepada saudara-saudara saya Kristen yang masih bisa selamat, segera angkat kaki dari agama yang menerima dosa waris dari Adam, tapi bohong. Bohong. Saatnya kalian berbenah, mumpung apologet Islam Indonesia masih ada di tengah-tengah kalian.